Semua orang sibuk menonton perebutan kemenangan, tapi hampir tak ada yang sadar bahwa pertarungan paling menentukan di Moto3 Jerman justru terjadi jauh di belakang rombongan terdepan. Ketika bendera finish dikibarkan, bukan hanya urutan balapan yang berubah, sebuah pesan besar diam-diam terkirim kepada seluruh pedek Moto3. Dan pembalap yang mengirim pesan itu adalah Veda Ega Pratama. Sorotan kamera sepanjang balapan memang hampir sepenuhnya tertuju pada kelompok terdepan. Wajar saja, karena perebutan kemenangan berlangsung sangat ketat dan setiap tikungan menghadirkan ancaman saling salib yang membuat penonton sulit mengalihkan pandang. Bangga melihat perjuangan Veda Ega Pratama membawa nama Indonesia di ajang Moto3 dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan like untuk mendukung channel ini terus menghadirkan update terbaru seputar perjalanan Veda di setiap seri. Mari kita dukung bersama hingga Veda mampu berdiri di podium dan mengharumkan merah putih di panggung dunia. Namun seperti banyak balapan besar lainnya, tidak semua cerita paling penting terjadi di depan. Ada pertarungan lain yang berjalan nyaris tanpa perhatian, tetapi dampaknya bisa jauh lebih besar daripada sekedar memperebutkan trofi di Sachsenring. Di sanalah Veda Ega Pratama menjalani salah satu balapan paling dewasa sepanjang musim. Ia tidak memulai race sebagai favorit, tidak berada di barisan depan, bahkan tidak banyak muncul di layar televisi. Tetapi justru dari situ, sebuah cerita yang berbeda mulai terbentuk. Cerita tentang kesabaran, pengambilan keputusan, dan bagaimana seorang pembalap bisa mengubah arah akhir balapan tanpa perlu melakukan manuver yang berlebihan. Dan ketika semuanya selesai, banyak orang baru menyadari bahwa hasil yang tampak biasa itu sebenarnya menyimpan makna yang jauh lebih besar. Karena jika dicermati lap demi lap, performa Veda bukan hanya soal finish di posisi 8, melainkan tentang bagaimana ia berhasil membalikan ekspektasi ketika hampir semua prediksi mengunggulkan rivalnya. Dan untuk memahami mengapa hasil ini terasa begitu penting, kita harus kembali ke beberapa menit sebelum lampu start benar-benar padam. Menjelang balapan dimulai, perhatian publik lebih banyak tertuju pada para pembalap yang mengisi barisan depan grid. Dengan posisi start yang lebih menguntungkan, mereka diprediksi akan menjadi tokoh utama sepanjang balapan. Sementara itu, Veda Ega Pratama memulai perjuangannya dari posisi ke-13, sebuah posisi yang di atas kertas membuat peluang menembus rombongan depan terasa jauh lebih sulit. Sachsenring sendiri bukan sirkuit yang mudah digunakan untuk mengejar banyak posisi. Karakter lintasannya yang sempit, dipenuhi rangkaian tikungan teknis, serta minim area lurus panjang membuat setiap manuver overtake harus dihitung dengan sangat matang. Sedikit kesalahan saja bisa membuat pembalap kehilangan beberapa posisi sekaligus, bahkan berakhir di gravel. Situasi seperti inilah yang membuat banyak pembalap memilih tampil agresif sejak lap pertama. Mereka ingin segera memperbaiki posisi sebelum rombongan mulai terpecah. Namun strategi seperti itu juga membawa resiko yang tidak kecil. Ketika puluhan motor memasuki tikungan pertama dengan jarak yang sangat rapat, peluang terjadinya insiden otomatis meningkat. Dan itulah yang akhirnya benar-benar terjadi. Beberapa pembalap gagal menyelesaikan lap awal dengan mulus, sementara lintasan mulai dipenuhi pertarungan keras di hampir setiap kelompok. Di tengah kekacauan tersebut, Veda justru mengambil pendekatan yang berbeda. Ia tidak memaksakan diri mengejar setiap celah sempit. Ia tidak tergoda melakukan manuver yang hanya akan menghasilkan sorakan sesaat, tetapi berpotensi mengakhiri balapan lebih cepat. Sebaliknya, ia memilih menjaga ritme, mempertahankan kontrol, dan membiarkan balapan berkembang dengan sendirinya. Keputusan itu mungkin tidak menghasilkan sorotan kamera, tetapi justru menjadi fondasi dari seluruh performanya sepanjang race. Banyak penonton mungkin mengira Veda tidak cukup cepat karena namanya jarang muncul di tayangan utama. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ia sedang membangun balapan dengan cara yang jauh lebih sabar daripada kebanyakan rivalnya. Namun, kesabaran itu baru menunjukkan hasil ketika sebagian pembalap mulai kehilangan ritme, dan disitulah cerita sebenarnya dimulai. Melihat posisi start saja, banyak orang tentu akan lebih menjagokan Hakim Danish. Memulai balapan dari barisan depan memberikan keuntungan besar, baik untuk menjaga posisi maupun bergabung dengan kelompok terdepan sejak awal. Sementara Veda harus bekerja lebih keras hanya untuk mendekati kelompok yang sama. Selisih 10 posisi di grid bukanlah sesuatu yang bisa dihapus begitu saja dalam beberapa lap pertama, apalagi di Sachsenring yang terkenal sulit untuk menyalip. Tetapi balapan latihan hampir tidak pernah hanya ditentukan oleh posisi start. Yang lebih menentukan adalah bagaimana seorang pembalap membaca situasi ketika kondisi lintasan mulai berubah. Pada fase awal race, Veda tampak tidak terburu-buru mengejar setiap motor yang ada di depannya. Ia menjaga jarak aman, memilih racing lane yang bersih, dan menghindari duel yang tidak memberikan keuntungan nyata. Pendekatan ini mungkin terlihat konservatif, tetapi justru membuatnya tetap berada dalam posisi ideal ketika balapan memasuki fase yang lebih menuntut. Sementara beberapa pembalap mulai kehilangan konsistensi akibat tekanan dan pertarungan yang terlalu keras, Veda perlahan mulai menemukan ritme terbaiknya. Catatan waktunya menjadi lebih stabil, jarak dengan kelompok di depan sedikit demi sedikit terpangkas, dan peluang overtake mulai terbuka tanpa harus mengambil resiko berlebihan. Disinilah pengalaman dan kedewasaan balapan mulai terlihat. Alih-alih mengejar sensasi dalam satu tikungan, Veda memilih membangun keuntungan kecil di setiap sektor lintasan, sedikit demi sedikit tetapi terus konsisten. Hasilnya memang tidak langsung terlihat oleh kamera televisi, namun sangat jelas terlihat pada timing tower yang terus bergerak. Nama Veda perlahan naik, sementara beberapa rival justru mulai kehilangan posisi. Di balik layar siaran utama, duel yang nyaris tidak mendapat perhatian publik itu diam-diam mulai mengubah jalannya persaingan. Dan ketika balapan memasuki lap-lap penentuan, strategi yang sejak awal terlihat terlalu hati-hati justru berubah menjadi senjata paling berbahaya yang dimiliki Veda sore itu. Namun
Namun yang terjadi setelahnya membuat hasil finish 8 terasa jauh lebih berharga daripada sekadar angka di klasemen balapan. Semakin jauh balapan berlangsung, semakin jelas terlihat bahwa Moto3 Jerman bukan sekadar soal siapa yang memiliki kecepatan tertinggi dalam satu lap. Balapan ini berubah menjadi ujian ketahanan, konsentrasi, dan kemampuan membaca situasi yang terus berubah dari tikungan ke tikungan. Pada fase inilah banyak pembalap mulai membayar mahal keputusan mereka di awal race. Mereka yang terlalu agresif sejak lampu start padam perlahan mulai kehilangan ritme. Ada yang harus bertarung lebih keras karena ban mulai kehilangan performa. Ada pula yang kehilangan momentum akibat duel berkepanjangan dengan pebalap lain. Sebaliknya, Veda Eka Pratama justru mulai menunjukkan peningkatan yang sangat konsisten. Racing lainnya tetap bersih, pengereman terlihat lebih stabil, dan setiap kesempatan menyalip dieksekusi dengan perhitungan yang matang. Ia tidak sekedar mengejar posisi, tetapi benar-benar memilih lawan yang bisa dilewati dengan risiko sekecil mungkin. Pendekatan seperti ini seringkali tidak menghasilkan tayangan dramatis yang disukai kamera televisi, namun justru menjadi ciri pembalap yang mulai memahami bahwa balapan panjang dimenangkan melalui akumulasi keputusan-keputusan kecil yang tepat. Setiap overtake yang berhasil dilakukan Veda terasa seperti bagian dari rencana besar, bukan reaksi spontan terhadap situasi sesaat. Itulah mengapa kecepatannya justru semakin kompetitif ketika sebagian rival mulai kehilangan kestabilan. Dari timing tower terlihat pergerakan yang perlahan tetapi konsisten, sebuah pertanda bahwa strategi yang sejak awal tampak terlalu berhati-hati kini mulai memberikan hasil nyata. Yang lebih menarik lagi, Veda tidak pernah terlihat panik meskipun jarak dengan kelompok di depan sempat tampak sulit dikejar. Ia memahami bahwa di Moto3, satu kesalahan kecil dari lawan bisa membuka peluang yang jauh lebih besar dibanding 10 manuver nekat. Kesabaran itulah yang akhirnya menjadi pembeda. Ketika pembalap lain sibuk menguras energi untuk mempertahankan posisi, Veda masih memiliki cukup ritme untuk terus menyerang pada saat yang paling tepat. Dari luar, performanya mungkin terlihat tenang. Namun di balik helmnya, setiap keputusan dibuat dengan tingkat presisi yang semakin matang. Dan justru ketika banyak penonton mulai menganggap balapan memasuki fase yang tenang, pertarungan yang selama ini tersembunyi akhirnya mencapai titik paling menentukan. Jika seseorang hanya menyaksikan tayangan utama tanpa memperhatikan timing tower, besar kemungkinan ia akan melewatkan salah satu duel paling menarik sepanjang balapan. Hampir seluruh fokus siaran diarahkan kepada perebutan kemenangan di barisan depan, sementara di kelompok kedua terjadi pertarungan yang tidak kalah intens. Di sanalah Veda Eka Pratama dan Hakim Danish beberapa kali berada dalam persaingan yang sangat ketat. Ironisnya, duel ini hanya sesekali muncul di layar sebelum kamera kembali mengikuti rombongan terdepan. Padahal, setiap perubahan posisi di kelompok tersebut memiliki arti yang jauh lebih besar daripada yang terlihat sekilas. Hakim datang ke Sachsenring dengan modal posisi start yang jauh lebih baik. Banyak pengamat memperkirakan ia akan lebih mudah mengamankan poin besar karena berada di jalur ideal sejak awal balapan. Sebaliknya, Veda harus memulai dari barisan tengah dengan pekerjaan yang jauh lebih berat. Namun balapan tidak pernah ditentukan oleh ekspektasi sebelum start. Yang menentukan adalah siapa yang mampu menjaga konsistensi hingga bendera finish dikibarkan. Lap demi lap mulai memperlihatkan perubahan arah cerita. Ketika sebagian pembalap kehilangan momentum akibat pertarungan yang terlalu keras, Veda justru semakin percaya diri. Ia tidak terburu-buru memaksakan manuver yang berisiko. Sebaliknya, ia memanfaatkan setiap celah kecil yang muncul, menjaga kecepatan keluar tikungan, dan mengurangi kesalahan seminimal mungkin. Hasilnya perlahan mulai terlihat pada papan waktu. Posisi Veda terus membaik, sementara Hakim tidak mampu mempertahankan keuntungan besar yang dimilikinya sejak awal race. Inilah ironi terbesar balapan tersebut. Pembalap yang memulai dari posisi ke-13 justru mampu mengakhiri balapan di depan rival yang memulai dari posisi ketiga, bukan karena keberuntungan, tetapi karena kemampuan mengelola balapan selama lebih dari belasan lap. Di Moto3, selisih sepersekian detik seringkali lebih berharga daripada satu manuver spektakuler, dan Veda berhasil memanfaatkan setiap peluang kecil itu dengan sangat efektif. Namun kemenangan kecil atas rival langsung ternyata hanyalah awal dari dampak yang jauh lebih besar setelah balapan resmi berakhir. Ketika hasil resmi diumumkan, sebagian penonton mungkin hanya melihat satu angka sederhana, posisi ke-8. Sekilas, hasil tersebut memang tidak terdengar seistimewa podium atau bahkan 5 besar. Tetapi, jika balapan dianalisis lebih dalam, posisi finish itu menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada para rivalnya. Dalam dunia Moto3 yang persaingannya sangat rapat, konsistensi seringkali menjadi mata uang yang jauh lebih berharga daripada satu hasil besar yang tidak bisa diulang. Pembalap yang mampu mengumpulkan poin hampir di setiap seri biasanya memiliki peluang lebih besar bertahan di papan atas klasemen dibanding mereka yang sesekali bersinar tetapi terlalu sering kehilangan poin akibat kesalahan sendiri. Itulah mengapa performa Veda di Sachsenring layak dipandang dari sudut yang lebih luas. Ia membuktikan bahwa dirinya mampu mengubah akhir pekan yang tampak sulit menjadi hasil yang tetap menguntungkan. Start dari posisi ke-13 tidak membuatnya kehilangan fokus, minimnya sorotan kamera tidak memengaruhi ritmenya. Bahkan tekanan karena harus menghadapi rival yang memulai balapan jauh di depan tidak mengubah pendekatan yang telah disiapkannya sejak awal. Semua keputusan yang diambil sepanjang race akhirnya mengarah pada satu tujuan, yaitu membawa pulang poin sebanyak mungkin tanpa mengorbankan peluang di seri-seri berikutnya. Jika hasil balapan ini memang diikuti perubahan klasemen sebagaimana banyak dibahas setelah race, maka kemenangan psikologis Veda terasa semakin besar. Mengalahkan rival utama dalam kondisi seperti ini bukan hanya soal tambahan poin, melainkan juga soal membangun kepercayaan diri menjelang putaran-putaran berikutnya. Para pesaing kini tahu bahwa Veda bukan lagi pembalap yang hanya mengandalkan keberanian. Ia mulai menunjukkan kemampuan membaca balapan, mengelola tekanan,
dan memaksimalkan setiap peluang yang tersedia. Dan kualitas seperti inilah yang sering menjadi pembeda antara pembalap yang sesekali tampil mengejutkan dengan pembalap yang benar-benar siap bersaing sepanjang musim. Namun pertanyaan terbesarnya justru belum terjawab. Apakah Sachsenring hanyalah satu akhir pekan yang berjalan sempurna? Atau inilah titik balik yang akan mengubah perjalanan musim Veda Ega Pratama? Sebuah musim tidak pernah ditentukan oleh satu balapan saja. Namun hampir setiap musim selalu memiliki satu momen yang membuat orang mulai melihat seorang pembalap dengan cara yang berbeda. Moto3 Jerman berpotensi menjadi salah satu momen itu bagi Veda Ega Pratama. Selama beberapa seri terakhir, grafik performanya terlihat semakin stabil. Mungkin belum selalu berada di perebutan podium, tetapi ada satu hal yang terus berkembang dari pekan ke pekan, yaitu kemampuannya mengubah akhir pekan yang sulit menjadi hasil yang tetap menghasilkan poin penting. Di level kejuaraan dunia, kemampuan seperti ini seringkali menjadi pembeda antara pembalap yang hanya sesekali mencuri perhatian dengan pembalap yang benar-benar mampu bertahan dalam persaingan sepanjang musim. Ketika pembalap lain terkadang kehilangan poin akibat insiden atau kesalahan sendiri, Veda justru menunjukkan bahwa membawa pulang hasil yang solid bisa menjadi fondasi untuk membangun klasemen secara perlahan namun pasti. Tidak mengherankan jika banyak tim dan rival biasanya mulai memberi perhatian lebih kepada pembalap yang tampil konsisten seperti ini. Sebab mereka tahu, ancaman terbesar seringkali bukan berasal dari pembalap yang sesekali menang secara spektakuler, melainkan dari pembalap yang hampir tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Itulah mengapa hasil di Sachsenring bisa memiliki dampak psikologis yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di papan hasil. Jika seorang pembalap mampu bangkit dari posisi start yang kurang ideal, tetap tenang di tengah balapan yang penuh tekanan, lalu mengalahkan rival yang memulai balapan jauh di depannya, maka pesan yang dikirim kepada seluruh pedok sangat jelas. Veda bukan lagi sekadar peserta yang melengkapi grid, ia mulai berkembang menjadi pembalap yang layak diperhitungkan setiap akhir pekan. Tentu perjalanan musim masih panjang, dan tantangan di setiap sirkuit akan berbeda. Masih ada lintasan yang menuntut karakter motor berbeda, kondisi cuaca yang sulit diprediksi, hingga persaingan yang semakin ketat memasuki paruh musim. Namun, jika pola peningkatan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin target yang beberapa bulan lalu terdengar terlalu tinggi, kini mulai terlihat realistis. Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi satu hasil besar, melainkan menjaga konsistensi agar momentum tersebut tidak terputus. Tetapi, sebelum berbicara tentang target berikutnya, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting dan mulai dibahas banyak penggemar setelah balapan ini berakhir. Inilah pertanyaan yang kemungkinan besar akan terus mengikuti Veda Ega Pratama hingga seri berikutnya. Apakah performa di Sachsenring hanyalah hasil dari strategi yang berjalan sempurna dalam satu akhir pekan? Atau justru menjadi tanda bahwa ia telah memasuki fase baru sebagai pembalap yang semakin matang? Jawabannya tentu tidak bisa diberikan hanya dari satu balapan. Namun jika melihat pola yang mulai terbentuk, ada alasan bagi para pendukung untuk merasa optimistis. Kecepatan balapan terlihat semakin stabil, keputusan di lintasan semakin dewasa, dan yang tidak kalah penting, kemampuan membaca situasi terus berkembang. Semua itu merupakan modal yang sangat berharga ketika persaingan memasuki fase-fase krusial musim ini. Yang menarik, banyak pembalap muda mampu tampil cepat ketika semuanya berjalan sesuai rencana. Tetapi, hanya sedikit yang mampu tetap tenang ketika balapan berubah menjadi penuh tekanan. Di Sachsenring, Veda menunjukkan sisi tersebut. Ia tidak larut dalam kekacauan di lap awal, tidak terpancing melakukan manuver yang terlalu berisiko, dan tetap percaya pada strategi yang telah dibangun sejak lampu start padam. Pendekatan seperti inilah yang sering dimiliki pembalap yang berpikir untuk satu musim penuh, bukan hanya satu balapan. Tentu masih terlalu dini untuk berbicara tentang target yang lebih besar. Masih banyak seri yang harus dijalani dan setiap putaran akan menghadirkan tantangan yang berbeda. Namun satu hal tampaknya mulai sulit dibantah. Setiap akhir pekan, Veda semakin sering membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing dengan pembalap-pembalap yang sebelumnya dianggap berada satu langkah di depannya. Dan jika perkembangan itu terus berlanjut, bukan hanya posisi di klasemen yang bisa berubah, cara para rival memandang Veda pun akan ikut berubah. Dari pembalap yang dianggap sebagai penantang, menjadi nama yang benar-benar harus diwaspadai setiap kali lampu start padam. Itulah mengapa hasil di Moto3 Jerman tidak seharusnya dinilai hanya dari angka 8 di samping nama Veda Ega Pratama. Di balik posisi finish tersebut tersimpan cerita tentang kesabaran, strategi, konsistensi, dan Verdotran memanfaatkan setiap peluang ketika banyak pembalap lain kehilangan momentum. Dalam balapan yang penuh tekanan, terkadang hasil terbaik bukanlah berdiri di podium, melainkan pulang dengan membawa poin penting dan membuktikan bahwa perkembangan seorang pembalap terus bergerak ke arah yang benar. Jika tren positif ini mampu dipertahankan pada seri-seri berikutnya, perjalanan Veda musim ini bisa menjadi salah satu kisah paling menarik untuk diikuti hingga balapan terakhir. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah performa Veda di Moto3 Jerman sudah menjadi bukti bahwa ia siap menembus jajaran elit Moto3 musim ini? Atau justru masih ada satu hal besar yang harus ia benahi sebelum benar-benar mampu bersaing memperebutkan podium secara konsisten? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap opini menarik akan kami baca. Kalau kalian menikmati pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar MotoGP, Moto2, dan Moto3. Terima kasih sudah menonton, tetap dukung perjuangan Veda Ega Pratama dan para pembalap kebanggaan Indonesia di ajang dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.